Assalamualaikum sobat, selamat datang kembali di channel Ajhar. Belajar sepanjang hayat dan beramal supaya bermanfaat. Video kali ini akan membahas tentang gagasan pokok paragraf. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian paragraf. Paragraf adalah serangkaian kalimat yang disusun secara sistematis dan logis sehingga membentuk satu kesatuan pokok pembahasan. Paragraf yang baik terdiri atas satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Berikut adalah contoh paragraf yang terdapat pada teks yang berjudul Wayang. Pembahasan yang kedua yaitu kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Pada kalimat utama inilah terdapat gagasan pokok sebuah paragraf. Selain kalimat utama, dalam sebuah paragraf terdapat kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang fungsinya menjelaskan kalimat utama. Pola pengembangan paragraf menjadi pembahasan selanjutnya untuk menganalisis gagasan pokok dari sebuah paragraf. Pola pengembangan paragraf terdiri dari paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf deduktif-induktif, dan paragraf induktif-deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang letak kalimat atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Contoh, arang aktif adalah sejenis arang yang diperoleh dari suatu pembakaran yang mempunyai sifat tidak larut dalam air. Arang ini dapat diperoleh dari pembakaran zat-zat tertentu seperti ampas debu, tempurung kelapa, dan tongkol jagung. Jenis arang ini banyak digunakan dalam beberapa industri pangan atau non-pangan. Industri yang menggunakan arang aktif adalah industri kimia dan farmasi seperti pekerjaan memurnikan minyak, menghilangkan yang tidak murni, dan menguapkan zat yang tidak perlu. Kalimat yang dicetak tebal merupakan kalimat utama yang terdapat pada paragraf tersebut. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat atau gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Contoh, segala sesuatu yang berlebihan bukanlah hal yang baik. Begitu juga halnya dengan mengonsumsi makanan. Jika kita terlalu banyak makan juga bisa mendatangkan berbagai penyakit seperti berat badan berlebihan dan serangan jantung. Oleh karena itu, makanlah sesuai dengan kebutuhan kita demi menjaga kesehatan. Kalimat yang dicetak tebal merupakan kalimat utama yang terletak di akhir paragraf tersebut. Paragraf deduktif-induktif adalah paragraf yang kalimat atau gagasan utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Contoh, pemerintah menyadari bahwa rakyat Indonesia memerlukan rumah murah, sehat, dan kuat. Departemen PU sudah lama menyelidiki bahan rumah yang murah tetapi kuat. Sepertinya bahan pelit yang diperoleh dari batu-batuan gunung berapi sangat menarik perhatian para ahli. Bahan ini tahan api dan tahan air. Lagi pula, bahan pelit dapat dicetak menurut keinginan seseorang.
Usaha ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha membangun rumah murah, sehat, dan kuat untuk memenuhi keperluan rakyat. Dua kalimat yang dicetak tebal yang terdapat di awal dan di akhir paragraf tersebut memiliki makna yang sama karena kalimat yang terletak di awal paragraf ditegaskan kembali di akhir paragraf. Yang terakhir dari pola pengembangan paragraf yaitu paragraf induktif-deduktif. Paragraf induktif-deduktif adalah paragraf yang diawali dan diakhiri dengan kalimat penjelas, sedangkan kalimat utamanya terletak di tengah paragraf. Contoh, pasar induk Kramat Jati setiap hari dibanjiri pembeli. Sejak pukul 1 dini hari, pasar ini sudah mulai ramai. Boleh dikatakan, pasar yang menjual aneka buah dan sayur mayur itu tak pernah sepi. Para pembeli berdatangan silih berganti dari penjuru Jakarta. Bahkan, ada juga yang datang dari Tangerang dan Bekasi. Kalimat yang ditebalkan merupakan kalimat utama yang terdapat pada paragraf tersebut. Selanjutnya, mari kita berlatih untuk menganalisis gagasan pokok dalam suatu paragraf. Analisislah gagasan pokok dari paragraf berikut. Wayang golek adalah suatu seni tradisional Sunda yang terbuat dari boneka kayu. Wayang golek sangat populer di wilayah Tanah Pasundan. Daerah penyebarannya terbentang luas dari Cirebon di sebelah timur sampai wilayah Banten di sebelah barat. Bahkan, di daerah Jawa Tengah yang berbatasan dengan Jawa Barat, sering pula dipertunjukkan pergelaran wayang golek. Kalimat utama paragraf tersebut adalah, wayang golek adalah suatu seni tradisional Sunda yang terbuat dari boneka kayu, dan kalimat tersebut terletak di awal paragraf, sehingga dapat dikatakan pola pengembangan paragraf tersebut adalah deduktif. Dan gagasan pokoknya merupakan inti dari kalimat utama yang terdapat pada paragraf tersebut, yaitu wayang golek adalah suatu seni tradisional Sunda yang terbuat dari boneka kayu. Semua materi sudah dibahas, mulai dari pengertian paragraf, kalimat utama, kalimat penjelas, pola pengembangan paragraf sampai menganalisis gagasan pokok paragraf. Bagaimana sobat? Apakah kalian sudah memahaminya? Tulis tanggapan sobat di kolom komentar ya. Sampai berjumpa lagi di video ajar selanjutnya.